Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film The Dunes 2021. Film ini berkisah tentang pria bernama Nick yang pulang kampung ke rumah mendiang ibunya. Namun dia tidak menyadari psikopat berkeliaran di sekitaran rumah tersebut. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan terlihat pasutri sedang tidur, namun anak pertama mereka masih menyaksikan TV rusak sambil memegangi pemukul kasti. Setelah mendatangi kamar adiknya, anak itu pun masuk ke kamar orang tuanya, lalu menyerang keduanya berkali-kali. Pria bernama Nick sedang mencuci mobilnya, dan setelahnya, pengembang properti bernama Emma memberitahukan bahwa si penyewa rumah meninggalkan rumah ibunya Nick begitu saja. Nick akan membicarakan hal itu pada istrinya, lalu terlihat dia membayangkan kedua anak itu bersama ibunya sebelum kembali berkendara menuju rumah. Ketika tiba di rumah, Nick diberitahu ART bahwa anaknya Lily mengalami demam. Lalu dia pun meminta ingin dibelikan minuman keras. Can you go to the liquor store and get a bottle of vodka? Okay. Nick bekerja sebagai jurnalis di LA Times dan terungkap kondisi Lily sudah baikan. Namun ayahnya mengalami kecelakaan kecil sewaktu berada di panti jompo. Apparently he tripped on a power cord vacuuming and Scene menampilkan keluarga itu tiba di pantai, di mana salah satu anak terjun ke laut. Lalu Nick terbangun dari mimpi buruknya, dan Angie pun menyarankan agar Nick pulang menjenguk ayahnya. Kemudian rekannya Mike akan mengantar Nick ke bandara, dan terungkap pasangan itu berencana untuk menjual rumah ibunya Nick. Listen, if I have to sell the house. yeah, just do it. Nick ketergantungan dengan minuman keras, di mana di pesawat pun dia masih mengonsumsi minuman. Lalu terlihat ibu dari kedua anak itu sangat kecanduan dengan minuman keras. Setibanya di Australia, Nick mengendarai mobil menuju rumah ibunya. Lalu terlihat dia akhirnya tiba di rumah tersebut. Nick masuk memeriksa rumah itu, dan setibanya di samping rumah, Nick mencium bau busuk yang berasal dari tabung gas yang terlepas. Beberapa saat kemudian, Nick berkunjung ke rumah ayahnya, di mana ayahnya sudah ditangani oleh perawat, namun masih menganggap ibunya Nick masih hidup. Your mum will be really pleased that you're back. Nick berjalan santai bersama ayahnya dan terungkap ayahnya terkadang hilang ingatan. Lalu Nick pun pulang ke rumah ibunya, tetapi dia terlebih dahulu singgah di pantai. Ketika sedang beristirahat, Nick terbangun mendengar ketukan jendela, namun dia tidak menemukan siapapun di luar rumah. Di malam harinya Angie diberitahu bahwa Emma belum bertemu dengan si penyewa rumah. Lalu Nick pun menyudahi panggilan video tersebut. Keesokan paginya, Nick ke toko membeli makanan, di mana dia berjumpa kembali dengan teman lamanya bernama Misty. Misty tak menyangka Nick sudah menikah. Lalu Nick menanyakan keberadaan adiknya Misty bernama Becky dan menitipkan salam untuknya. Say hi to Becky for me. Sebelum pulang ke rumah, Nick berolahraga lari menuju pantai, di mana hal itu membuatnya kembali teringat dengan kejadian ibu dan kedua anaknya yang berada di pantai tersebut. Ketika ibunya pergi ke tempat lain, terlihat sang kakak akan menolong adiknya. Lalu di rumah, Nick memasak Indomie sebelum menulis dan terdengar ketukan pintu. Pemancing bernama Knighty meminta bantuan pada Nick, di mana dia sedang mengalami kerusakan mobil, dan Nick pun bersedia untuk membantunya. Thanks, man.
Setelah berhasil menghidupkan mobil pria itu, Knightley meminta izin mencuci tangannya di rumah Nick, dan Nick mengizinkan hal tersebut. Let the car get some juice in it? Sure. Knightley mencicipi mie yang telah matang, di mana Nick mengajaknya untuk menikmati mie itu. Lalu Knightley memberitahukan kalau dia hobi memancing dari kebiasaan ayah tirinya. So I never knew my real parents because I was adopted at birth. Saat Nick memberitahukan pekerjaannya, Knightley tak menyangka Nick bekerja di LA Times, dan terungkap Nick sedang mengerjakan tulisan tentang seorang anak yang memukuli orang tuanya hingga tewas. He beat his parents to death with a cricket bat. Knightley memaksa Nick minum bersama, yang dengan terpaksa Nick menyetujuinya. Lalu keduanya pun bersulang atas kebaikan orang asing. To the generosity of strangers. Di malam harinya, keduanya menikmati minuman sambil membahas istrinya Nick, yang ternyata Nick tidak pernah menikah dengan istrinya. We're not actually married. Oh, sorry. Nick sangat mabuk berat dan menolak untuk dibantu Knightley, lalu terlihat dia mendatangi pantai, di mana Knightley mengancamnya dari kejauhan sebelum terbangun dari mimpi buruknya. Knightley membuatkan sarapan untuk Nick, lalu pergi dari tempat itu, dan beberapa saat kemudian, Nick bersantai di pinggir rumah dan menyadari tamannya sangat kotor. Dia pun mendatangi jasa pembersih taman, di mana pria bernama Sam bersedia untuk mengerjakan taman Nick. Lalu keduanya pun tiba di rumah tersebut. So this is it. Thanks so much for coming past. Yeah, no worries. Ketika Sam melihat taman itu, dia merasakan hawa buruk di tempat tersebut dan memberitahukannya pada Nick. Bad energy. Sam akan mengadakan upacara jika Nick setuju, di mana dia juga menyarankan supaya Nick menjual tanah itu walau dengan harga yang murah sekalipun. You need to sell the property as it is, mate. Kemudian Nick berkendara menuju toko, lalu setibanya di toko, dia bertemu dengan Becky dan terlihat keduanya saling menyukai. How are you, Becky? Ketika tiba di rumah, Nick terheran melihat boneka terpajang di depan rumahnya, dan beberapa saat kemudian, Becky berkunjung ke rumah Nick. Hey. Nick menceritakan Angie mengalami depresi setelah melahirkan Lily, dan terungkap Becky adalah mantan pacar Nick. Why'd you leave me the way you did? Di masa lalu, Nick pergi ke Amerika begitu saja, padahal dia masih berpacaran dengan Becky. Lalu Nick pun meminta maaf atas hal tersebut. I'm really sorry. Nick kembali mencium bau busuk di tempat itu, dan saat memeriksa taman, keduanya terkejut melihat mayat yang terkubur. Kemudian detektif mewawancarai Nick, di mana Nick memberikan keterangan kalau dia baru 2 hari berada di sini, dan selama ini rumah ibunya disewakan pada orang lain. Yes, that was the last time I was back here. We had a renter in for a bit, but Kedua detektif itu kurang mempercayai pernyataan Nick, lalu Nick diperintahkan agar tidak meninggalkan kota sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut. everything I need. Don't think about leaving town. Knightley akan menewaskan ayahnya Nick, sementara di rumah ibunya, Nick dan Becky masih tidak mengerti dengan pembunuhan tersebut. How do you think he died? Ketika keduanya sedang bermesraan, Knightley tiba di tempat itu, di mana dia datang untuk memberikan minuman pada Nick sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu. Something to say thank you for helping me out yesterday. Oh, mate, you should. Nick menolak ajakan Knightley minum bersama, lalu pria itu menawarkan tumpangan untuk Becky. Namun Becky menyatakan kalau dia akan menginap di rumah Nick. Just gonna stay here. I set up the spare room. You know, it's best not to drink and drive. Knightley pun pergi dari tempat itu, diikuti keduanya yang merasa aneh dengan Knightley. Lalu di kamar, Nick menolak ajakan Becky, namun dia tetap akan menunggu Nick di kamar. If you change your mind, you know where to find me.
terlihat Knightley membobol jendela rumah di mana dia melihat Becky sedang tidur menunggu Nick. Diikuti Nick yang berenang di laut, sementara Knightley bersiap untuk menggeprek paksa Becky. Knightley menewaskan Becky saat akan memberontak, diikuti Nick yang terbangun dari mimpinya, dan ketika bersantai di luar rumah, Nick terheran dengan keberadaan Knightley. Nighty, what are you doing here? I'm sorry. Dia akan memberitahukan sesuatu pada Nick, di mana Knightley mengungkapkan kalau kakaknya dulu sering dilecehkan orang tuanya sendiri, hingga akhirnya kakaknya memutuskan untuk membunuh orang tuanya. So he took a cricket bat to my parents. Nick tidak mengetahui tentang pelecehan itu, dan kakaknya Knightley hanya menceritakan kalau dia sering dipukuli orang tuanya sebelum dijebloskan ke penjara. Paper and published, and the next thing I knew, your brother was in jail. Terungkap kakaknya Knightley mengakhiri dirinya di penjara, di mana Knightley menuduh itu karena ulah Nick. Lalu dia pun memberitahukan telah meniduri Becky. She is good in bed. Ketika Nick menanyakan hal itu, Knightley langsung menyerang Nick hingga tewas, dan beberapa waktu kemudian terlihat Angie pergi mengurus abu jasad Nick. Knightley mendatangi Angie yang menyatakan kalau dia adalah teman mancing Nick, dan terungkap Nick dulunya memiliki adik, namun adiknya tewas akibat terjatuh di laut. No, Nick had a brother. Yeah, Nick's little brother died when he was young, and Angie setuju ditraktir makan siang, lalu dia memberitahukan bahwa ibunya Nick seorang pemabuk berat, di mana sejak kematian adiknya, Nick selalu dihantui rasa bersalah. Nick was never able to forgive himself. Knightley tersadar bahwa Nick adalah kakak kandungnya, dan dia adalah adiknya Nick yang berhasil selamat dari kecelakaan itu, yang diadopsi oleh seorang pemancing.